Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan ngaji kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di kesempatan kali ini kita bahas mengenai hadis yang ke-15, mengenai pentingnya 3 perkara. Yang pertama berkata baik, kemudian yang kedua pentingnya untuk memuliakan tetangga, dan yang ketiga pentingnya memuliakan tamu. Hadis ke-15 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita akan baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ke-15 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah kita bahas mengenai profil Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi," barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata baik, au liyasmut, atau dia diam. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim, maka hendaknya dia memuliakan jarahu, tetangganya. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim, maka hendaknya dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di hadis ini yang pertama dibahas mengenai man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi ini perkara yang sangat penting. Karena kalau kita nggak bisa berkata baik, memang sebaiknya ya diam. Ya. Kalau perkataannya itu dari perak, maka diamnya itu adalah dari emas. Tidak ada ceritanya orang diam itu menyesal. Yang ada justru yang berakhir dengan penyesalan adalah orang yang sering berkata, yang sering ngomong, yang sering berbicara, itu biasanya paling banyak penyesalannya. Ya, makanya hadis ini sangat pendek tapi artinya sangat dalam sekali. Bahwa kalau kita tidak bisa berkata baik, maka hendaknya diam. Apa kaitannya dengan keimanan sebelumnya? Karena orang yang memang betul-betul yakin bahwa Allah akan menghisap setiap ucapannya, wal yaumil akhir, di hari akhir, tentunya orang yang yakin dengan hari pembalasan, hari hisab, maka dia akan selalu berhati-hati dalam setiap tingkah lakunya, termasuk ucapannya. Yang sangat ditekankan di hadis ini adalah pentingnya untuk berkata baik atau diam. Artinya berkata baik di sini adalah perkataan yang ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau perkataan yang nggak ada manfaatnya, ya mending diam. Perkataan yang sia-sia itu mending diam. Ya, kalau nggak bisa berkata yang manfaat, berkata yang ada kebaikannya di dalamnya, perkataan atau pembicaraan yang ada isi kebaikannya di dalamnya, maka lebih baik diam. Ya, karena diam itu adalah selamat. Justru dengan berbicara yang sia-sia, lama-lama nanti tertarik atau terseret kepada pembicaraan yang berisi dosa, berisi kemaksiatan. Maka hadis ini mempertegas bahwa kalau sekiranya nggak bisa berkata baik, isi perkataannya baik, itu lebih baik diam. Arti kebaikan di sini ada manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kalau sudah perkataannya nggak sia-sia, apalagi merugikan orang lain, justru itu menjadi sebuah perbuatan dosa. Perkataan sia-sia saja itu hendaknya kita tidak lakukan. Kita tidak ucapkan ucapan yang sia-sia sebagaimana pembahasan hadis sebelumnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya.
termasuk kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan hal yang sia-sia, termasuk ucapan yang sia-sia. Maka di sini mencakup perkataan yang baik itulah perkataan yang ada manfaatnya. Jadi perkataan yang ada kebaikannya. Kalau perkataan yang jelas-jelas merugikan orang lain, itu justru jadi perbuatan dosa. Tapi kalau perkataan itu sia-sia, ya hanya buang-buang waktu saja. Dan itu setiap waktu yang kita lewatkan ada hisabnya. Dan tentunya hisabnya itu akan berat nanti di yaumil akhir. Maka ada kaitannya dengan kalau mau mengaku iman, ya mau mengaku beriman, percaya akan adanya hari akhir, maka hendaknya berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam mengucap. Dan ini yang paling kita temukan untuk saat ini. Memang mulutnya nggak berbicara, tapi jari-jarinya yang berbicara, tulisannya yang berbicara. Ya, gampang sekali untuk komentar sana sini. Setiap ada isu sedikit sudah gatel jari-jarinya untuk berkomentar. Padahal informasinya sendiri itu hanya sekedar informasi yang lewat, bahkan bisa jadi informasi hoax, informasi bohong. Ya, apapun dikomentari, apapun ikut berbicara dengan jari-jarinya itu. Maka ini hadis berlaku sepanjang zaman, terutama untuk saat ini yang memang zaman keterbukaan. Sehingga kalau kita berpedoman punya prinsip, kalau sekiranya nggak bisa komentar yang baik, sebaiknya diam, nggak usah ikut komentar. Ataupun komentar yang sia-sia, lebih baik tidak komentar. Karena itu adalah jalan keselamatan nanti di hari akhir, di hari hisab. Karena semua yang kita ucapkan baik dari lisan maupun dari tulisan itu akan dihisab nanti di hari akhir. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang terucap, setiap yang terlafalkan baik oleh lisan maupun tulisan itu ada raqibun atid yang mencatat, yang merekam. Jadi semuanya terekam amal perbuatan kita dan nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka sekali lagi jadikan ya hadis ini sebagai pegangan bahwa kalau kita nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, kalau di dunia medsos kalau nggak bisa berkomentar baik, lebih baik tidak komentar. Arti kata komentar baik itu ada komentar yang ada manfaatnya, ya, komentar yang ada efeknya, ada dampaknya. Kalau komentarnya hanya sekedar menyuarakan atau ingin pansos, ya itu termasuk komentar yang sia-sia. Maka kita menghindar atau tidak ikut arus berkomentar dalam setiap sesuatu yang viral atau suatu pun fenomena yang terjadi di sekitar kita. Apalagi yang terjadi misalnya di antara kalangan elit, ya kita nggak perlu ikut komentar. Biarkan mereka, apa yang terjadi di antara mereka, biarkan mereka sendiri yang menyelesaikannya. Ya, masalahnya sekarang ini kalau nggak dikomentarin, nggak diviralin, nggak ada tindak lanjutnya. Ya, kalau memang sekiranya komentarnya bisa merubah, bisa menjadi kebaikan, terutama dalam hal menuntut keadilan, itu nggak masalah. Dan kalau bisa menjadikan kebaikan dan pilih bahasa-bahasa, tentunya bahasa-bahasa yang baik, diksi-diksi yang baik, tidak sekedar memviralkan dengan narasi-narasi, apalagi narasinya dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Tetap kita hindari perkataan-perkataan yang tidak baik. Ikhwatal iman wal Islam, Al-Imam Dunun Al-Misri pernah berkata, ahsanun nasu li nafsi amlakuhum lilisani. Orang yang paling baik terhadap dirinya sendiri adalah mereka yang bisa mengendalikan lisannya. Jadi kalau sayang terhadap dirinya sendiri, maka kendalikan lisannya. Sebagaimana kita tahu bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu bisa ditentukan tergantung lisannya, baik lisan yang terucap maupun lisan yang tertulis. Ya, itu sama-sama kita perlu berhati-hati. Kalau nggak bisa mengucapkan atau menuliskan sesuatu yang baik, mending kita diam.
Nah, dengan diam itu kita sudah menghindarkan diri kita dari suatu yang berbahaya, setidaknya menyelamatkan diri kita dari suatu yang berbahaya. Kemudian ketika kita berkumpul dengan banyak orang, maka nasihat para ulama adalah fakun askatahum. Hendaknya kamu adalah orang yang paling diam di antara mereka. Jadi jangan paling vokal, justru paling vokal itu banyak salahnya. Fakun askatahum. Kenapa? Karena kalau mereka benar, ya ada yang sudah mewakili berbicara benar, maka kamu termasuk di dalamnya. Ya, seandainya pendapat mereka salah, atau ada yang mewakili bersuara tapi kok salah, setidaknya kamu tidak ikut menyuarakannya. Ya, maka kalau sudah berkumpul dengan orang banyak, jadi tidak perlu terlihat untuk paling vokal. Kalau sudah ada yang berbicara, sudah cukup kita bagian diamnya saja. Ya, kita tidak perlu bersuara. Jadi kalau sudah ada yang bersuara, sudah kita cukup bagian diamnya. Karena dengan diam itu kita selamat. Ya, man somatan aja, orang yang diam dia akan selamat. Bahkan dikatakan juga adna naf'is somti. Ya, minimal manfaat diam itu adalah as-salamah. Ya. Begitu juga adna dharrin nutqin nadamah, dan paling minimnya bahaya perkataan adalah penyesalan. Ya, perkataannya nggak membahayakan orang lain, tapi pasti akan ada penyesalan karena akan dihisab nanti di hari kiamat. Ada wasiat dari Luqman Al-Hakim pada putranya, wahai putraku, kalau orang-orang berbangga dengan bagusnya retorika mereka atau dengan indahnya ucapan mereka, maka faftakhir anta bihusni somtika. Jadi idza iftakhara an-nas bihusni kalamihim faftakhir anta bihusni somtika. Jadi kalau orang-orang berbangga dengan bagusnya retorika mereka dalam berbicara, maka kamu berbanggalah dengan bagusnya atau indahnya diammu. Jadi diam itu indah. Ya, biarkan mereka yang berbangga dengan retorika bahasa yang begitu indah. Nah, diam juga nggak kalah indah. Itu salah satu wasiat atau nasihat Luqman Al-Hakim pada putranya. Kemudian ada perkataan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu rahimahullah taala, man kathura kalamuhu kathura sabtuh. Jadi orang yang banyak ucapannya itu pasti banyak salahnya. Ya, orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Wa man kathura maluhu kathura ismuh. Orang yang banyak hartanya juga di sini disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri juga akan banyak dosanya. Wa man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsah. Jadi orang atau 'adzaba nafsuh, orang yang buruk perangainya, dia secara tidak langsung menyiksa dirinya sendiri. Ya, jadi sangat banyak sekali wasiat-wasiat dari para ulama mengenai ya hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata. Wa iyyaka wa kathratal kalam, dan hendaknya kalian berhati-hati dalam banyak bicara. Karena dengan fa innahu yadhharu uyubuk fa innahu yadhharu min uyubika ma batin. Jadi karena dengan banyak bicara itu akan tampak aib-aibmu yang tersembunyi. Maka perlu kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Bicara yang baik-baik atau kita diam. Bahkan ada suatu makalah yang bagus, innama ju'ila laka lisanun wahid, ya, innama ju'ila laka lisanun wahid wa udhunan. Jadi kamu itu diciptakan dengan satu lisan dan dengan dua telinga. Apa? Liyakuna ma tasma' aktsar mimma taqul. Agar yang kalian dengarkan itu lebih banyak daripada yang kalian ucapkan. Jadi Allah ciptakan kita dua telinga, satu mulut, agar yang kita dengarkan lebih banyak daripada apa yang kita ucapkan. Jadi itu pentingnya menjaga perkataan atau berkata yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terutama juga kita sangat dianjurkan untuk tidak memperbanyak obrolan, tidak memperbanyak pembicaraan, itu khususan fi ma nuhi anil kalam fi.
Jadi seperti setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya itu jangan banyak ngobrol. Kadang ngobrol setelah sholat isya itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Dan jelasnya ngobrol setelah itu biasanya ngobrolnya ngalor ngidul. Ngobrolnya yang hal-hal yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. Ya. Karena itu makruh. Kalau nggak ada maslahat diniyah di dalamnya tentunya. Tapi kalau ngobrolin tentang ilmu, ya sampai pagi pun ya monggo silahkan, karena itu ada manfaat agama, seperti belajar atau baca Quran atau zikir, itu nggak masalah. Ya, atau ya amar ma'ruf atau dakwah, isinya itu diperbolehkan. Tapi kalau ngobrol yang nggak jelas, terutama setelah waktu isya, itu ya sangat-sangat juga dilarang gitu. Arti kata larangan adalah makruh, di situ disebutkan. Demikian itu mengenai pentingnya berbicara yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagian kedua dari hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi berlaku baik terhadap tetangga, memperlakukan tetangga dengan baik. Kan para ulama mengatakan husnul jiwar arba'atu asya. Jadi bertetangga yang baik itu ada 4 prinsipnya. An yuwasiyahu bima indah, yang pertama adalah memberikan memberikan sesuatu yang ia punya. Ya, kalau punya lebih tentunya. Jadi setelah dikonsumsi oleh keluarganya, maka bisa diberikan ke tetangganya. Ya, yuwasiyahu bima indah. Kemudian yang kedua, alla yatma'a fi mali jarih, tidak menginginkan apa yang dimiliki tetangganya. Ya, tidak tamak, tidak berharap memiliki sesuatu yang dimiliki oleh tetangganya. Itu prinsip menjadi tetangga yang baik. Kemudian yang ketiga, wa an yamna'adahu anhu, tidak menyakiti tetangganya dengan hal apapun, baik dengan suara, apalagi dengan tingkah laku kita. Ya. Kemudian yang keempat, wa an yasbiru ala adiyatihi, dan kalau kebetulan tetangganya kurang baik, ya bersabar. Itu bagian prinsip menjadi tetangga yang baik. Jadi membagi atau berbagi dengan tetangga apa yang kita punya, lalu kemudian kita tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh tetangga kita, dan kita tidak menyakiti tetangga kita, dan kita bersabar atas perlakuan buruk dari tetangga. Itu 4 hal atau 4 prinsip dalam bertetangga yang baik. Kata para ulama disebutkan seperti itu. Bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan ya haqqul jiwar in marida uttah. Jadi kalau bertetangga itu ada haknya. Hak bertetangga itu kalau tetangganya sakit, maka dijenguk. Wa in mata syayya'tah, kalau dia meninggal maka diurus jenazahnya, diurus prosesi pemakamannya. Wa in istaqradaka aqradtah. Nah, ini yang paling mungkin agak sulit. Jadi kalau pinjam duit, ya ini dikasih pinjaman. Kalau berhutang dikasih hutang. Tapi masalahnya kalau zaman sekarang dikasih hutang, justru setelah dikasih hutang kok jadi bikin hubungan renggang. Nah, jadi kebalikannya kalau zaman sekarang. Mestinya kalau orang yang selalu menolong kita memberi hutang, itu mestinya kan kita baik-baik, makin dekat mestinya. Tapi sekarang zamannya sudah, kalau kita kasih pinjam, orang yang dipinjamin itu ya menjauh, bahkan bisa menghilang. Ya, padahal belum ditagih itu. Kalau ditagih justru mereka yang lebih galak. Ya, ini ya fenomena terbaliknya zaman. Wa in irtakaba amran ya'ibu, apabila mereka ada suatu aib, maka sebagai tetangga yang baik, hak tetangga itu adalah menutupi aib tetangga. Wa in asabahu khairun hadna'tah, kalau tetangganya mendapatkan kebaikan, maka ucapkan apresiasi, ucapkan selamat, bukan mendengki atau iri hati. Ya, tetangga dapat kebaikan, dapat nikmat, dapat hadiah, hadiah kuis, misalnya ada hadiah yang lainnya, maka kita hadna'at,
Jadi maka kita kasih tahniah, kasih apresiasi. Wa in asabathu musibah azzaita. Kalau mereka dapat musibah ya kita bela sungkawa, kita ikut berduka cita. Ya, bahkan di sini disebutkan wala tarfa bina'aka fawqa bina'ihi. Bahkan kita punya rumah ya jangan sampai lebih tinggi dari rumah tetangga. Ya, kecuali izin pada tetangganya. Ya, kenapa? Karena akan menghalangi angin yang datang, menghalangi udara segarnya. Kalau rumah kita lebih tinggi dari rumah tetangga. Selain itu kalau zaman sekarang menghalangi sinyal. Rumah yang pendek-pendek itu justru kesulitan mendapatkan sinyal. Ya. Itu bagian dari contoh bertetangga yang baik. Bahkan karena begitu pentingnya untuk menjaga hak-hak tetangga ini, Rasulullah sampai mengira bahwa malaikat Jibril ini diperintah oleh Allah agar kita memberikan sebagian warisan kita kepada tetangga karena begitu besarnya hak bertetangga. Maka ini penting. Jadi bertetangga itu adalah bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari akhir, karena nanti ada hisabnya. Bahkan kita berlaku buruk pada tetangga itu justru berlipat ganda dosanya. Begitupun berlaku baik terhadap tetangga itu juga berlipat pahalanya. Ya. Jadi kalau kita berlaku baik atau memperlakukan baik atau memberikan kebaikan kepada orang yang tidak kita kenal itu berpahala. Tapi kalau kita memberikan kebaikan kepada tetangga kita itu justru berlipat ganda. Ada nilai kebaikan, ada nilai menjaga hubungan. Begitupun suatu dosa, suatu keburukan yang kita lakukan kepada tetangga itu juga dilipat gandakan dosanya. Jadi lipat gandakan keburukannya. Ya, makanya banyak riwayat menyebutkan, keterangan-keterangan menyebutkan bahwa ya seburuk-buruk perbuatan dosa itu telah berzina dengan pasangan tetangga. Ya karena semestinya orang yang sudah kita kenal baik, orang yang terdekat dengan kita, itu mestinya kita berlaku baik terhadap mereka. Maka ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ya, karena jelas di sini disandingkan dengan keimanan. Ya, memperlakukan tetangga dengan baik. Siapa saja tetangga itu? Ya tetangga itu ya adalah orang-orang yang terdekat di sekeliling kita. Meskipun para ulama khilaf, ya, bahkan sampai ada yang mengatakan 40 rumah. Ya 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, kalau sekarang lah mungkin yang bisa kita jangkau. Di tetangga itu yang bisa kita jangkau mungkin satu RT atau mungkin tergantung kepadatan penduduk. Kalau padat ya 40 rumah itu ya nggak luas. Tapi kalau kayak di kampung kami di Madura 40 rumah ya bisa satu desa itu semuanya satu tetangga, bahkan bisa 2 desa. Ya karena rumahnya jauh-jauh. Itu pentingnya untuk memuliakan tetangga disandingkan dengan keimanan. Bagian dari kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan hari akhir itu adalah memperlakukan tetangga dengan baik. Bahkan di hadis disebutkan juga di beberapa riwayat, man adza jara faqad adzani, orang yang menyakiti tetangganya kata Rasulullah, dia sama dengan menyakitiku. Masya Allah. Jadi orang yang menyakiti tetangganya sama dengan menyakiti Rasulullah. Ya. Waman adzani faqad adzallah, orang yang menyakitiku berarti dia menyakiti Allah. Artinya ini dosa yang tidak main-main. Jadi memperlakukan buruk tetangga itu adalah merupakan dosa yang saya bilang tadi bahwa dosanya itu dilipat gandakan. Ya. Jadi kalau mencuri di kampung orang itu dosa, tapi mencuri di kampung sendiri itu dosanya berlipat ganda, apalagi punya tetangganya sendiri. Itu dosanya berlipat ganda, mengambil hak tetangganya sendiri. Bahkan kalau tetangganya itu saudaranya sendiri, makin berlipat ganda. Ya, tetangganya juga sekaligus keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, itu justru makin berlipat-lipat dosanya. Begitupun ketika kita berlaku baik terhadap tetangga yang sekaligus itu kerabat kita, maka itu adalah perbuatan ya kebaikan yang berlipat-lipat ganda pahalanya. Kemudian disebutkan di riwayat lain,
wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Jadi Rasulullah pernah sampai bersumpah 3 kali, demi Allah tidak beriman, ya tidak beriman, tidak beriman. Artinya tidak sempurna imannya. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, atau man la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Orang yang tetangganya selalu mendapatkan keburukannya. Nah, jadi orang yang tidak baik dengan tetangganya itu tidak dianggap imannya sempurna. Nah, dengan ancaman-ancaman yang begitu luar biasa, tentu ini ya harus lebih mendapatkan perhatian kita untuk terus berlaku baik terhadap tetangga kita. Lebih-lebih kalau tetangga itu adalah kerabat kita sendiri. Dan di hadis lain riwayat Imam At-Tabrani disebutkan ma amana bi, jadi tidak dianggap beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW, man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un, orang yang malam harinya kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, ila jambih, di tetangga di dekatnya kelaparan dan dia tidur dalam keadaan kenyang, wa huwa ya'lamu bihi, dan dia mengetahui bahwa tetangganya itu kelaparan, dan dibiarkan tetangganya kelaparan sedangkan dia dan keluarganya tidur dalam keadaan kenyang, itu dianggap tidak beriman kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Rasulullah bahwa hak bertetangga itu betul-betul harus diperhatikan. Nah, kalau kita tanya, kalau kita punya tetangga yang memang secara ekonomi kurang mampu, kalau bisa kita tanya tiap hari, masa apa, ada yang dimakan nggak hari itu. Jadi hal-hal yang mendasar yang ditanya, yang perlu kita tanya. Tidak perlu kita tanya punya kuota enggak, ya enggak perlu. Itu hal-hal yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi hal-hal yang mendasar seperti makan, kebutuhan-kebutuhan pokok itu yang penting kita pastikan bahwa tidak ada tetangga kita yang kelaparan, yang tidak makan. Karena ini tanggung jawab kita. Dan itu akan memperingan, sebenarnya adalah membantu negara untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kelaparan, tidak ada orang yang sampai lapar di sebuah negara, apalagi sampai ada yang meninggal. Ya, kita sering tuh lihat beberapa kejadian orang meninggal kelaparan, keluar satu keluarga kelaparan meninggal. Nah, kita lihat satu keluarga meninggal karena kelaparan. Ya, karena mungkin tetangganya tidak menanyakannya, atau mungkin tertutup, bisa jadi. Ya, mereka bertetangga itu ya keluar bersosialisasi, saling bertanya setiap hari, ada nggak yang kira-kira dimakan. Itu bagian, bukan kepo. Jadi untuk hal-hal seperti itu tidak masalah untuk kita pertanyakan. Itu bagian dari kepedulian kita. Kalau kepo itu beda dengan peduli. Memang beda tipis. Kalau kepo itu adalah hal-hal yang sebenarnya menjadi rahasia keluarga yang tidak perlu kita ketahui, kita ingin tahu. Itu kepo. Tapi kalau hal-hal yang mendasar seperti makan, itu nggak masalah kita tanyakan, ada nggak yang dimakan, gimana anaknya sekolah, sudah makan atau belum. Itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Jadi kalau kita punya tetangga, tanyakan keluarganya, tanyakan anak-anaknya gimana sudah. Tentunya yang pokok-pokok ya, kalau masalah jajan, masalah yang lainnya tidak perlu kita, di luar tanggung jawab kita kalau kita memang tidak mampu. Itu pentingnya menjaga hubungan dengan tetangga. Jadi memperlakukan baik tetangga bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir. Karena yang jelas ya, yang akan ditanya juga nanti dihisab adalah tetangganya. Ya, termasuk masalah agamanya, kita tanya gimana sholatnya, gimana. Itu bagian dari nasihat. Jadi kita punya tanggung jawab juga bertanya, tidak memaksa, bertanya bagaimana makannya, bagaimana juga ibadahnya, bagaimana sholatnya, sudah sholat atau belum. Ya, kan sekedar bertanya. Ya, kalau mereka nggak mau sholat, ya terserah mereka. Yang penting kita sudah menanyakan. Atau kalau kita bisa sholat ke masjid, bisa kita ngajak. Kalau ngajaknya orangnya cemberut, ya cukup kita menyapa setiap kita berangkat ke masjid. Itu bagian dari dakwah bil hal. Jadi dakwah dengan sikap kita. Yang penting kita lewat dan kita menyapa. Jadi kalau belum tergerak hatinya, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu memaksa. Kita bertanya, menyapa, ya, dan sambil mendoakan.
Jadi paling penting ini doa. Doakan tetangga kita yang belum taat, ya baik dari ibadah maupun termasuk yang bagian dari yang belum bisa tutup aurat, itu kita doakan. Ya, sambil kita ya nasihatin kalau sekiranya tidak tersinggung. Kalau tersinggung ya nasihatnya ya dikemas dengan guyonan atau dengan candaan. Ya, sambil bawa ke dalam doa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Jadi itu pentingnya menjaga hubungan dengan tetangga. Kemudian bagian ketiga dari hadis ini adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tamunya. Nah, tamu yang datang itu adalah harus kita muliakan. Ya, jadi harus kita muliakan. Jadi jangan dianggap tamu itu sebagai beban. Kadang orang kedatangan tamu jadi galau karena nggak punya mungkin yang mau disuguhkan atau memang bawaannya pelit. Ya, padahal tamu datang itu adalah membawa keberkahan, bawa rezeki, dan semua penyakit-penyakit yang ada dalam rumah itu jadi akan ikut pergi bersama perginya tamu keluar. Maka perlu kita muliakan tamu yang datang ke rumah kita, karena itu bagian dari perintah agama. Falyukrim dhaifahu, hendaknya dia dimuliakan. Jadi tamu mau miskin, mau fakir, mau kaya, itu sama harus dimuliakan. Jangan-jangan kalau yang miskin ya dibiarkan saja. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, mau kaya, mau miskin, harus tetap kita muliakan. Ya. Jadi kalau yang tamunya itu musafir, maka kita ya bisa kita berikan hak menginap selama 3 hari. Ya, selebihnya dari 3 hari terserah kita. Tapi kalau kita izinkan ya bisa nambah, kalau enggak ya sudah, kita cukup. Kewajiban kita adalah memuliakan selama 3 hari. Selebihnya sedekah. Jadi kalau mau tetap menginap di situ ya itu bagian dari sedekah. Jadi perlakukan tamu dengan baik, itu bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini penting. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, man ladzadza akhahu bima yashtahi. Jadi orang yang memperlakukan baik saudaranya, artinya memberikan hidangan-hidangan lezat, jadi menyuguhkan makanan-makanan yang enak pada tamu, itu kataballahu lahu alfi hasanah. Jadi Allah tuliskan 1.000.000 kebaikan. Masya Allah ini. Wa maha anhu alfi sayi'ah, dan Allah hapuskan 1.000.000 keburukan. Jadi menjamu tamu dengan sebaik-baiknya itu dapat 1.000.000 kebaikan dan dihapuskan 1.000.000 keburukan. Ya. Itu diantara keutamaan memuliakan tamu. Akan disebutkan di sini, idza akala ahadukum ma'ad dhaif. Jadi kalau salah satu kalian makan bersama tamu, falyulqimhu biyadihi, maka hendaknya ya menyuapkan. Jadi suapin tamunya. Ya, tentunya yang sama jenis. Kalau lawan jenis jangan disuapin. Fa idza fa'ala dzalika tabalahu bi 'amal sanah. Kalau dia memberikan satu suapan kepada tamunya, maka dicatat sebagai amalan sunnah selama 1 tahun. Insyaallah ini ya hadis yang sangat luar biasa, menjelaskan tentang pentingnya memuliakan tamu. Bahkan diceritakan di sini Abdullah ibn Mubarak, ya, suatu ketika beliau hanya punya 1 ekor kuda. Ya, kedatangan tamu lalu kudanya disembelih. Jadi satu-satunya kuda kesayangan, kedatangan tamu kudanya disembelih untuk disuguhkan kepada tamunya. Ya, karena kuda kesayangan, harta satu-satunya itu dibuat untuk menyuguhkan makanan pada tamu, akhirnya dia cekcok dengan istrinya yang berakhir pada perceraian. Jadi karena cekcok hanya gara-gara memuliakan tamu, akhirnya diceraikan istrinya.
Dan kemudian di malam harinya Abdullah bin Mubarak ini mimpi bertemu seseorang yang berkata, kamu sudah menceraikan istrimu yang sudah tua renta, dan sekarang akan kami ganti dengan yang muda, yang masih perawan. Dan kudamu juga akan diganti dengan 10 ekor kuda. Jadi luar biasa keutamaan memuliakan tamu. Ya, begitulah kalau kita ikhlas berbuat baik, ya, atau memuliakan, terutama memuliakan untuk tamu, ini rezekinya berlipat-lipat. Keberkahan itu datang dengan kedatangan tamu. Dan kita tahu bahwa orang yang pertama senang untuk didatangi tamu ini, atau senang bertamu atau didatangi tamu adalah Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim ini setiap mau makan mencari teman untuk diajak bertamu ke rumahnya, sampai rela jalan bermil-mil, jadi untuk hanya sekedar mencari orang yang mau diajak menjadi tamu di rumahnya. Jadi senang sekali, jadi memuliakan tamu, sampai dijuluki ya Khalilullah itu diantaranya sebabnya karena begitu senang untuk memuliakan tamu. Ya, inilah pentingnya kita memuliakan tamu, dan itu bagian dari kesempurnaan iman. Ya, jadi jangan pernah merasa berat hati ketika kedatangan tamu. Jadi lapang aja hatinya. Masalah rezeki nanti Allah akan lapangkan. Itu penting, ya, penting bagi kita untuk kita imani, kita yakini bahwa semua perintah Allah itu pasti ada kemaslahatan di dalamnya. Ya, jadi tidak perlu ragu, terutama nanti di hari akhir, karena ini kaitannya dengan hari akhir, hari di mana pembalasan yang seadil-adilnya Allah berikan kepada hambanya. Nah, demikian mengenai hadis ini berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Yang pertama pentingnya berbicara yang baik, kemudian pentingnya memuliakan tetangga, dan pentingnya memuliakan tamu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, ya silahkan tulis di kolom komentar. Selamat jumpa di video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.